Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan peserta kajian kontemporer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore kali ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini, di tempat yang merupakan tempat yang paling setia Allah Subhanahu wa taala. Atas taufik dan fadilah yang kita bisa menikmati untuk mengikuti majelis ini. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau dan umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat insyaallah berkat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu insyaallah di sore kali ini di masjid ini kita akan mengikuti kajian kontemporer dengan tema yang kita bisa lihat di depan di spanduk dalam rangka untuk menyikapi fenomena yang terjadi di bulan ini, dan insyaallah akan dibahas dan dijelaskan oleh kita. Dan sebelum kita memulai kajian kita, kami akan membacakan buku PT dan pemateri kita di tempat ini. Nama beliau Ustaz Muhammad Ibn Jalil, tempat tanggal lahir Surabaya, tanggal 20 Oktober tahun 2000. Pekerjaan sebagai dai dan dosen. Kemudian riwayat pendidikan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Madinah. Kemudian riwayat organisasi beliau, yang pertama sebagai pengurus di DPP Islamiyah. Kemudian beliau juga di Mulus Sulsel, Sulawesi Selatan. Kemudian forum perhubungan umat beragama Sulsel. Kemudian waktu beliau tegak bertauhid, ikuti sunnah, tegak bertauhid, ikuti sunnah pasti. Jadi untuk persingkat waktu, yang boleh, jadi kami langsung persilakan Pak Ustaz untuk memakai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Islam menjadi kaya tetapi kafir, maka orang yang berakal akan memilih menjadi kaya dan beriman. Ya. Nah, tapi memang seandainya kita disuruh memilih apakah mau jadi orang miskin tetapi beriman atau kaya tetapi kafir, maka kita akan tetap memilih biarlah kita menjadi orang miskin tetapi kita beriman. Karena sesungguhnya yang menjadi pemikiran orang yang berakal adalah apa yang menjadi akhir dari segalanya, apa yang menjadi final. Jika ini diibaratkan seperti seorang yang ada dalam perjalanan, dia sudah divonis hukuman mati, ya, taruhlah ada, jangan minta-minta, tapi seandainya ya salah seorang di antara antum divonis mendapatkan hukuman mati, tetapi pelaksanaan hukuman mati tidak dilaksanakan di Makassar, tetapi di Jakarta, di ibu kota, maka terpaksa pemerintah memfasilitasi perjalanan dari Makassar ke ibu kota Jakarta, ya, dan diberikan semua fasilitas, bahkan dikosongkan semua seat VIP dalam pesawat kelas bisnis, ya, yang kira-kira 9 seat itu kalau biasanya, kalau pesawat-pesawat lain, ya, 9 seat atau 6 seat, kosongkan semua, cuma ada saja dengan pengawal. Dan ada diberikan pakaian yang terbaik, pakai jas, ya, bahkan kelas 5 VIP, ya, dan kemudian dilayani dengan pramugari-pramugari, ya, yang pakaian halal, ya, bisa kelihatan halal tentu, tetapi lama-lama, ya, kelihatan haram, ini tanya pakaian halal, ya, pokoknya di pesawat, ya, dengan fasilitas yang demikian hebat. Bahkan sebelum berangkat dikasih uang saku, ya, beli apa yang Anda inginkan, ya, sebentar makan apa yang Anda ingin makan, ya, sepatu yang terbaik, ya, karena setiba Anda di Jakarta Anda akan dieksekusi, ya, dinikmati dia, ya, dinikmati dia. Semua pakaian yang diberikan itu pramugari, betapa menariknya, orang bilang cantik, tidak ada yang dia gelisah terus, ya. Hakikatnya seperti itu. Tapi kalau ada seorang, ya, taruhlah Ustaz Mujahid, dia dari Mekah, orang tuanya yang Jamiluddin bilang, Jahid, ya, nanti liburan kos yang sekali. Dan Mujahid memang sudah memiliki, ya, istilahnya keinginan untuk Allah Wa'ala. Tahu seperti itu. Ini apa? Nah, tadi itu ya. Najah al-Mu'tal. Tapi orang tuanya bilang, ya, tidak ada ngurus pesawat kau pergi ke Jakarta, ya. Orang itu juga dari pesawat pergi kembali ke Mekah cuma naik Sri Lanka Airways, tidak ada Saudi Airways, ya. Akhirnya terpaksa naik kapal laut dan tiket ekonomi berdesak-desakan, karena dia inginkan sesuatu yang sudah diidam-idamkan selama ini, mau dinikahkan dengan orang yang disenangi, yang seorang akhwat yang salihah, ya. Maka berhimpit-himpitan dengan penumpang di dek kelas ekonomi atau sebentar naik pesawat yang tidak terlalu hebat fasilitas
Iqbal juga nanti akan naik, ya cuma naik bis Sabko yang tidak dijemput dengan Mercedes, ya pergi ke Mekah. Perjalanan yang sangat melelahkan, ya tidak ada uang saku, tetapi karena dia yakin bahwa sebentar dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia tidak akan merasakan apa yang dideritanya dalam perjalanan. Ya, bedakan dengan yang mau dieksekusi hukuman mati tadi dengan segala fasilitasnya seperti itu. Maka demikianlah orang beriman, karena dia punya visi adalah visi akhirat, visioner. Maka demi mempertahankan ya nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dia tidak peduli dengan penderitaan yang diderita ini. Walaupun untuk mempertahankan imannya, kadang-kadang dia harus terpaksa menjadi seorang miskin atau menderita atau mendapat celaan atau mendapat ejekan atau bahkan mungkin suatu ketika akan diburu-buru, akan diukur-ukur, maka mungkin suatu ketika akan dipenjarakan, bahkan mungkin suatu ketika akan diancam untuk dibunuh. Nah begitulah yang namanya ya perjuangan dalam hidup. Kenapa kita seperti itu? Ya aku ini saya ingin memberikan mukadimah bahwa keimanan itu mahal, luar biasa iman ini. Kita kadang-kadang ya merasakan iman ini iman biasa-biasa saja karena kita dilahirkan sebagai orang yang muslim, ya orang tua kita sudah muslim, ya kita lahir di tengah masyarakat muslim, jadi kita tidak terlalu merasakan iman ini. Bayangkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk manusia di atas muka bumi sekarang ini berapa? Kira-kira 7 miliar. 7 miliar lebih. Berapa kaum muslimin? Ya. 1,5 miliar. Berarti kalau 7,5 kurang 1,5, 6 miliar. 6 miliarnya apa yang disembah? Ya, apa yang disembah? Ada yang disembah binatang. Hampir semua jenis binatang disembah. Ya, ular ada di ular. Ya, kerbau ada di kerbau. Ya, monyet ada di monyet. Ya, dalam mitos orang Cina ada namanya Sun Gokong. Berarti itu yang kita tahu. Apa? Kira-kira kalau kita dulu main di P, nah ya kan. Nah, ada orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah angin, ada yang menyembah sapi, burung, menyembah apa lagi? Pohon, ya. Ada yang menyembah ketiadaan, ada yang menyembah ilustrasi bayaran-bayaran, ya. Ada yang mengatakan dirinya tidak menyembah apa-apa, ya. Padahal hakikatnya dia menyembah kawan muslim. Ya. Nah, ada yang menyembah Allah, tapi menyembah lagi yang lainnya, ya. Ada yang yakin bahwa Allah yang menciptakan, tetapi banyak variasi. Waqala Yahud Uzair Allah, dan berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah anak Allah. Waqala Nasara apa? Isa ibnu Isa adalah putra Allah. Allah yang tidak. Sudah ada rumus ilahiyah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah tes ketuhanan. Ya, ini namanya tes ketuhanan. Semua yang mau mengaku dirinya Tuhan atau yang
Ini yang muncul dan bahkan dikatakan nilai dajjal. Saya browsing di internet, gimana saya bawa sekarang? Oh, sudah lumpuh. Sudah lumpuh dia. Ya, jadi dia berjalan di bawah ada bos. Lalu jadi walau muda, ada yang kan saya tidak beranak ya, memang tidak punya anak. Ya, tapi kan pula apakah dia diperanakan? Ternyata dia diperanakan. Oh, tidak lolos ujian Tuhan. Ya. Nah, kita ini, saya ingin mengatakan betapa nikmat iman ini luar biasa. Betapa nikmat menjadi muslim ini luar biasa. Ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan kita. Nah, keyakinan seperti ini harus dijaga. Keyakinan seperti ini harus dipelihara. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhafidh ala janabat tauhid, ala janabat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga dan memproteksi tauhid yang ada pada diri dan umat. Sampai-sampai disebutkan karena yuzimu atau sabit adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurunkan peralatan saja. Iya. Untuk apa sih? Kan biasa aja. Mungkin, tetapi itu bisa memberikan pengaruh. Ucapan dalam, ya. Ada kata-kata syi'rul alfaz. Lafal yang di atas itu walaupun sebenarnya niat orang tidak bisa mempersedekatkan orang, tetapi lafal-lafalnya itu bisa mengantar kepada itu, kepada kesyirikan, maka dilarang. Nah, sekarang para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam kondisi masyarakat yang heterogen. Dari sisi keyakinan, dari sisi latar belakang, ya, terutama dari sisi agama. Ya. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Dan kadang-kadang kita seakan-akan dibenturkan. Nah, saya anggota FKUB, Forum Koordinasi Perhimpunan Umat Beragama. Saya punya interaksi dengan para pemuka agama lain, mau pendeta, mau pastor, mau lain-lain. Saya punya komunikasi. Kita punya wadah untuk berinteraksi. Dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Simpel sekali. Laku dihukum wajib. Bagi agama betul. Ya, saya tidak memaksa Anda menjadi seorang muslim. La ikraha apa kata tunas saya itu begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku memaksa orang menjadi bagaimana? Tidak ada paksaan. Ya. Tetapi tidak boleh juga kita dipaksa untuk kemudian mengikuti atau membenarkan ajaran agama. Nah, ini kan cuma dulu zaman Buya Hamka, beliau sampai rela untuk keluar dari atau mengundurkan diri dari kepengurusan MUI karena mempertahankan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya Natal bersama. Ya. Nah, sekarang ini makin marah. Ya. Tidak tahu nanti belum datang waktu hari Natal, semua pernak-perniknya menguasai pusat-pusat perbelanjaan. Sampai kaum muslimin pun ikut-ikutan. Ya, sampai ikut-ikutan. Bikin sabun bohongan, ya, kandang-kandang, pohon-pohon cemara. Ini juga sebenarnya kalau dari perspektif Quran, kayaknya nggak mungkin lah ya untuk Nabi Isa lahir kalau musim sini musim dingin. Karena dalam Al-Quran dikatakan di kisah yang dilahirkan dari ibunya Maryam alaihissalam di bawah pohon kurma. Dan pada saat kurma itu berbuah, katakan Tusafir ada itu kalau ini akan berjatuhan kurma itu kalau penggoyangan kurma itu. Nah, kurma itu berbuah pada saat musim panas, kan musim dingin. Tapi taruh ya, bukan
Apa salahnya sih? Ya. Kata orang kita mengucapkan selamat. Sebenarnya dalam interaksi sosial kita dengan non-muslim tidak ada halangan untuk berbuat baik. Pada saat kita lihat ada yang sakit, ya, kita jenguk, kita lakukan bantu, memberikan obat. Satu ketika dia pindah rumah, butuh bantuan kita, ya, tidak ada masalah. Ya. Untuk kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengurangi kita. Ya. Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan Yahudi. Tidak ada masalah secara umum. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW memberikan ucapan selamat kepada mereka pada saat mereka merayakan hari raya. Dan Rasulullah pun tidak pernah mengganggu mereka. Silakan. Tetapi ini kenapa kita harus ucapkan selamat pada saat mereka melakukan hari raya? Ya. Ada yang berdalil, bukankah dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Ya. Nah, Allah sendiri yang berikan selamat. Oh, kita justru. Nah, masalahnya jangan dibaca sepenggal ayatnya, baca kalau secara konteksnya secara seluruh. Nabi Isa membacakan mengatakan seperti itu dalam kapasitas sebagai ini Abdullahi wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Allah telah menjadikanku seorang nabi. Dalam konteks kepercayaan ini ya selamat. Tetapi ketika orang Nasrani memperingati Eid Christmas atau hari Natal, apakah dia memperingati kelahiran Isa sebagai seorang nabi utusan Allah dan hamba Allah? Tidak. Dia memperingati kelahiran seorang anak Tuhan. Anak Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, dalam al-kafara alladziina qalu inna Allaha huwa al-thalithu ats. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu saja dari unsur Trinitas. Ya. Nah, olehnya itu tidak bisa dijalankan pemahaman kebolehan itu dengan ayat ini sangat rancu, ya. Sangat naik. Kalau begitu gimana pendapat kita kalau orang melaksanakan hari raya? Ya. Bisa biasa saja. Ya. Tidak usah overreacting. Ya. Bisa biasa. Kita tidak mengganggu dan jangan mengganggu. Kita tidak diperlukan untuk kita memberikan ucapan selamat. Nah, di sini saya ingin menyebutkan, ya, penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ahkam al-Itim. Beliau berkata, wa amma tahlilatu bi sya'a'il al-kufri al-muqassabih fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat tahniah, ya, yang berkaitan dengan sya'a'ir atau syiar-syiar kekufuran mereka yang merupakan sesuatu yang khusus bagi mereka, maka itu haram menurut kesepakatan para ulama. Mithlu an yuhanni'uhum bi ayatihim wa shaumihim, seperti seorang yang memberikan ucapan selamat bagi mereka dalam hari-hari raya dan pada saat mereka berpuasa. Wa yaqulu 'idul mubarak 'alaik. Eid mubarak. Atau tuhanna bihadza Eid wa nahnu fa hadza insan al-qabil
Badalika a'zam ithman inda Allah wa ashadda maqtan min at-tahniyati bi syurbil khamr wa qatlin nafsi wa irtikabil furuj al-haram lahum wa kathirun mimman la qadra lid-din indahu yaqa'u fi dhalik. Kata Ibnu Qayyim begini, kalau kau berikan selamat, sama artinya kau berikan selamat kepadanya ketika dia tunduk dan menyembah salib. Selamat kalau dalam masalah. Mana kira-kira yang lebih besar dosanya, ya, antara orang yang menyembah selain Allah dengan orang yang minum khamar atau bersih? Mana yang lebih besar? Orang yang menyembah selain Allah. Nah, sekarang kalau ada orang yang berzina, ya, setelah dia keluar dari tempat perzinahannya, selamat. Wajar tidak? Boleh tidak? Kita menyelamatkan dia, menselamati dia ketika dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Dari sisi kita orang Islam, tidak bisa kita harus mengatakan bahwa menyembah kepada selain Allah adalah dosa yang paling besar. Maka pantaskah kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang telah selesai melakukan satu perbuatan dosa yang kita anggap adalah dosa paling besar? Ya, oleh sebab itu, ya, para ulama mengharamkan ucapan selamat pada mereka dalam pelaksanaan hari-hari raya. Bahkan dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengutipkan akar dari Umar bin Khattab yang melarang orang bukan sekedar ikut atau bahkan memberi ucapan selamat, jangan tadi menyaksikan perayaan hari raya mereka dilarang. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, "Walladzina la yashhaduna az-zur", dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Benarkah menurut kita? Saya bertanya secara jujur kita. Benar tidak orang yang mengatakan bahwa Isa itu putra? Jawab ini. Benar tidak? Ya, bukan pancingan ya. Pertanyaan jujur juga. Ya, jangan takut menjawab. Benar tidak? Tidak benar. Jangan ragu. Ya. Tidak benar. Nah, artinya menurut kita itu dusta. Azul dilarang oleh Al-Quran. Salah satu versi tafsirnya itu oleh Syaikhul oleh Dinari Syaikhul supaya tidak menyaksikan kedustaan adalah menyaksikan. Itulah yang mengapa pernah melarang. Dengan demikian, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalannya jelas. Cuma sekarang yang menjadi konteks pembahasan adalah kita tidak enak. Ya. Masa sekedar ucapan saja? Ya. Masa cuma sekedar kita ucapkan, ya, Merry Christmas and Happy New Year, ya? Tidak boleh. Nah, inilah yang saya katakan dalam hal pembicaraan. Kita harus menjaga iman ini. Ya, iman ini bisa, orang Bugis bilang bisa lesek. Dia lepas dari, keluar dari on track ini seharusnya. Dan jika terjadi penyimpangan sedikit, tetapi tidak segera diluruskan, ini yang kita kenal ya dalam ilmu alam, pelajaran itu namanya sudut deviasi. Ada. Kalau kita masukkan
jika kita tidak berpihak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, doanya kembalikan dalam Al-Quran. Wajibuni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunan daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim seorang khalilullah, seorang kasih Allah, Nabi atau Rasul Allah, seorang yang ulul azmi, sampai meminta perlindungan kepada Allah daripada menyembah berhala. Olehnya kita harus khawatir, ya. Kita harus memiliki kepekaan, kita harus memiliki sensitivitas keimanan kita. Jangan sampai melenceng dari arah yang kita tidak duga-duga, dari arah yang kita tidak sangka-sangka, ya. Jangan sampai keimanan kita melenceng dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Makanya kita harus menjaga ucapan, ya. Ucapan itu bisa membuat orang kafir, ya. Bisa membuat orang kafir sejenak saja. Ucapan itu ucapan seorang yang keluar dari Islam. Karena kita menjaga. Sekarang jelas dari para umat sekalian. Nah, apakah kita diharuskan untuk melapor mereka orang yang muslim? Tidak. Kita harus berbuat baik pada mereka, mencerminkan Islam yang santun, Islam yang ramah. Apa yang ada di diri kita sebagai seorang muslim? Di barat, ya, orang tidak terlalu mengharuskan kita, ya, mengucapkan selamat. Kalau itu ada memuji kamu, ya kamu memuji kekufuran yang ada. Jadi kita, tapi dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, kami tidak akan mencerai selama Anda tidak mencerai kami. Kami tidak akan memarahi Anda sampai Anda memarahi kami. Kami tidak akan memusuhi Anda dalam pengertian mengambil apa-apa yang bukan hak kami, ya. Kami akan senantiasa berusaha bersifat adil. Itulah jadi seorang yang saya kira sebagai pengantar, ya. Saya bukan sampai di sini, mudah-mudahan nanti akan dilakukan posisi kita. Syukran, bisa mengucapkan bisa. Assalamualaikum. Demikian sesi pertama sekalian pemaparan dari Ustaz. Jadi kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan. Jadi bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kemudian bagi akhwat, silakan dituliskan di kertas, kemudian disebarkan ke ikhwan. Disisipkan saya di bawah ini. Untuk sesi pertama pertanyaan, silakan kepada 3 pertanyaan untuk ikhwan bagian pilihan bagian tengah dan kanan. Ya, pertanyaan pertama dari Laura sebelum kita utama. Assalamualaikum.
kita bercampur baur dengan keluarga kan. So bagaimana sikap kita dalam menghadapi keluarga? Karena kita mungkin dalam keadaan akrab, tapi saya kira dalam Islam ada batas-batas tertentu yang tidak melukai akidah daripada agama tauhid ini atau keislaman kita. Saya minta bagaimana trik-triknya atau cara-caranya menghadapi saudara-saudara. Dari mana? Saya dari Palembang. Oh iya. Jadi pertanyaan itu bagaimana tolerannya yang pantas untuk seorang muslim terhadap saudara-saudara yang Bagus. Yang bagus. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa fatwa-fatwa dari negara-negara Islam juga yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Mereka ambil fatwanya dari pusat ulama Eropa. Terus ada juga kalangan muslimin yang membolehkan berdalil dengan perkara Rasulullah SAW telah membolehkan orang Nasrani yang dari Yaman sholat di Masjid Nabawi. Bagaimana kita merespon kepada mereka? Jadi kita berubah untuk pertanyaan pertama tadi, pertanyaan dari Ahmad. Ahmad ini beliau bekerja di kantor seleksi wilayah yang mengharuskan beliau untuk menghadiri. Nah, ini jadi bagaimana itu. Yang pertama ya harus bedakan perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Ya. Walaupun kedua-duanya tidak Islam menurut kita, tetapi jelas perayaan Natal nuansa keagamannya lebih dekat. Ya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, banyak beristighfar. Kemudian bisa dikomunikasikan, ya. Mudah-mudahan suasana iklim tempat Bapak bekerja bisa lebih memahami dan menghargai keyakinan-keyakinan keagamaan soal itu saya bisa jawab. Dan mudah-mudahan Pak Ahmad nanti bisa mendapatkan apa yang lebih baik dalam kehidupan. Begitu. Yang kedua, gimana trik-triknya? Jadi begini, dalam interaksi dengan keluarga yang barangkali masih non-muslim, jangan kaitkan keterkaitan waktu untuk berbuat baik pada saat mereka pindah rumah sekarang tadi, pada saat ada yang melahirkan, pada saat ada yang menunjukkan keluar, pada saat itu tampakkan keberadaan kita sebagai seorang yang membutuhkan berbuat ihsan kepada mereka. Sehingga nanti pada saat kita harus menunjukkan konsistensi keyakinan kita, konsekuensi keyakinan kita, mereka akan paham dan menghargai. Itu kan. Dengan syarat bahwa interaksi kita juga itu seharusnya dalam nuansa ya, berbuat baik, ya. Tanpa kita mengatakan mereka akan lihat bahwa ini orang Islam. Itu sudah dakwah kepada mereka. Dan jika mereka mengajak untuk berdialog, maka inilah yang Al-Quran ajarkan. Dengan cara dialog yang terbaik, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdialog dengan mendebat orang ahli kitab dengan cara yang terbaik. Dan kita diperintahkan untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yattakhidha
ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Katakanlah wahai Rasul kita, marilah kepada kalimat yang satu antara kami dengan kalian. Ya, yaitu janganlah kita menyembah selain kepada Allah, dan jangan sebagian dari kita menjadi tuhan atas sebagian yang lain. Ini apa? Ini adalah dakwah. Jadi saya kira ini salah satu, ini bukan salah satunya. Baik kepada mereka yang dilandasi dengan waktu tertentu, tetapi setiap saat yang akan mengatakan image mereka tentang kita adalah yang baik. Saya kira begitu. Ya. Dan kalau berkaitan dengan masalah keyakinan, ya kita akan mengatakan bahwa ini adalah pasal keyakinan. Dan insya mereka paham. Kalau mereka tidak paham, bukan urusan. Ya. Dan kewajiban kita untuk memastikan mereka paham. Yang penting kita sudah sampaikan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan kita berkaitan dengan faktor, ya itu bisa saja itu adalah pihak dalam konteks tertentu. Ya, tapi yang kita nantikan adalah pendapat ulama yang tidak membolehkan. Ya, yang terakhir dari Mu'ayyin, ulama-ulama yang lain, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lain-lain, para ulama kita sepakat untuk tidak membolehkan ucapan selamat. Dan apakah interaksi kita hanya terbatas dalam ucapan selamat ya? Tentang masalah ini. Dan kalau kita tidak mengucapkan selamat, tidak ada kebaikan yang bisa kita berikan. Ini kan rancu sekali. Ya, konteks hubungan kita dibatasi dengan sangat seremonial, sangat formalistik. Ya, kenapa konteks hubungan itu tidak kemudian diterjemahkan dalam aplikasi yang lebih natural? Ya, ini saya biasa dengan teman-teman. Tidak ada masalah. Saya tidak mau memaksakan diri atau tidak mau dipaksakan untuk kemudian berlaku seperti itu, dan tidak ada masalah, mereka paham. Ya. Jadi saya tidak seperti itu. Ya. Walaupun sebagian juga kalau ada yang mau berintihat seperti itu, ya silakan. Itu adalah hak setiap orang untuk berintihat. Artinya hak setiap orang untuk mengambil ijtihad dari para ulama yang dia percayai. Tapi itulah yang kita yakini karena dari dirinya lebih kuat dan lebih jelas. Allah a'lam. Saya Ya, kita ini ada pertanyaan bagaimana tanggapan Ustaz mengenai pernyataan salah seorang tokoh agama bahwa tidak mengapa mengucapkan selamat pada perayaan yang muslim selama tidak diyakini dalam hati. Artinya tidak harus diyakini dalam hati. begini, kita membangun hubungan itu atas dasar terus terang. Istilahnya jangan ada dusta di antara. Ya. Nah, saya heran kenapa kita harus main kucing-kucingan. Kita ini main bebas. Ya, main bebas. Hubungan interaksi kita jangan sangat formalistik. Kita bekerja sama dalam hubungan kemanusiaan lebih substansial. Kenapa kita harus berkata hal yang kita tidak yakini? Ya, kita ucapkan saja, ya, ucapan-ucapan yang normal. Ya. Ketika dikatakan assalamualaikum kita bilang, dan Rasulullah SAW mengatakan belakang kepada masalah besar, jangan ada yang besar. Kalau dia dulu besar, kita ucapkan waalaikumsalam. Oh juga, ya, ini sederhana, simple dan lebih aman. Ya. Cara Rasulullah mengajarkan kita. Tidak usah terlalu dipaksakan. Ya. Saya heran kenapa orang Indonesia ini, orang Islam ini terlalu memaksakan diri, ya, untuk dianggap sok toleran. Ya. Padahal kita mayoritas, kita sudah memberikan segalanya, memberikan keleluasaan. Kenapa kemudian hubungan kita harus dikunci hanya karena masalah ucapan selamat? Tapi kalau ada ucapan selamat, kita tidak paksa, juga tidak pernah kita paksakan. Jangan lalu, awas, ancam. Yang beri ucapan selamat,
Kebebasan saya, batasannya, kebebasan Anda adalah batasnya kebebasan saya. Kebebasan saya mau mengutarakan pendapat. Ya. Dan Anda tidak berhak untuk memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak yakini. Jadi tidak ada yang kemudian ada masyarakat kan. Jadi tidak usah terlalu mau terpaksa ya, selalu tertekan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Saya kira kami buka sesi kedua untuk yang bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan kegiatan seperti ini, boleh Anda bisa jelaskan selama ini kan salah satu dari problemnya terjadi dari hubungan Islam. Pada pikiran-pikiran lain, hubungan Islam ini mengenai memahami Islam dengan benar. Termasuk kasus-kasus lainnya, bahkan profesor kita mengatakan bahwa bukan umat Islam. Yang menjadi problem adalah kita ini sering buat kegiatan, bahkan setiap tahun seperti ini. Tapi umat Islam juga sadar-sadar, supaya kita tidak sadar. Paling hanya bagi umat Islam 90%. Itu pengajian kita seperti itu juga. Dan nanti kalau tahun baru kami sekali seperti semua itu menjadi pasti besar. Jadi ini nggak apa-apa, ternyata setiap tahun kita melakukan dakwah, tetapi bukan ada seperti kita cuma sedikit. Jadi bagaimana caranya agar kita ke depan bisa berhasil? Karena dari awal umat Islam akan tegak, termasuk khilafah akan tegak. Tapi kalau dilihat faktanya ternyata tidak cuma juga. Umat Islam cuma kita di sana. Bagaimana caranya agar kita bisa menegakkan Islam ini? Bisa kita menerapkan Islam secara kafah. baik. Masya Allah. Kamu sekali. Jadi tidak ada kekalahan, kegagalan dalam kamus orang yang berjuang. Tidak ada. Walaupun pengikutnya kenyataannya tidak banyak. Nanti pada hari akhir akan dibangkitkan beberapa dan pengikutnya itu cuma 10 orang atau kurang. Bahkan akan dibangkitkan nanti 3 orang pengikutnya, atau 2 orang atau 1 orang, atau nanti dibangkitkan tidak ada pengikutnya. Apakah dia telah gagal dalam dakwah? Coba kita buka surat Al-A'raf ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawlan yuriikum wa wa'adukum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Ketika berkata satu kaum dari kalangan mereka, buat apa kau beri peringatan ya pada kaum, pada umat yang Allah akan membinasakan mereka dan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Mereka berkata, yaitu kaum yang berdakwah, ma'dziratan ila rabbikum, sebagai makhluk, sebagai pelepasan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan mudah-mudahan disampaikan oleh sampaikan betapa mengambil manfaat. Jadi kita harus terus konsisten berdakwah, menyampaikan terus. Kenyataan bahwa lebih banyak yang tidak ikut dengan kita itu adalah merupakan sesuatu fenomena yang tidak boleh membuat kita menjadi putus asa. Disampaikan tidak disampaikan tidak terjadi. Pertama tujuan kita berdakwah adalah kita bahwa kita sudah menyampaikan. Ya. Yang kedua kita ini baru berdakwah berapa lama? Ya. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW berdakwah 2 tahun. Bahkan yang nabi-nabi sebelumnya itu disebutkan Nabi Nuh berapa lama? Dan jangan kita mengatakan kita harus melihat hasilnya saat ini hari ini. Ibarat berdakwah itu seperti menanam pohon. Bijinya kita tanam sekarang, kita rawat, kita pupuk.
Iya. Ini jadi kita menyampaikan. Dia belum terima sifatnya. Ya. Tapi kita harus tahu ada nanti yang namanya akselerasi lahir. Ya. Kalau dari ukur itu gimana? 1, 2, berapa? Dari ukur ada dari berapa ini? Kalau ada kami dari itu 1, 2, 3, 4, ada dari ukur. Nah, itu teori Malthus, karena ada teori Malthus yang menjadi dasar KBP. Bahwa produksi bertambah sesuai dengan itu. Ya, sementara jumlah manusia bertambah sesuai dengan ukur. Dari ukur itu 1, 2, 4, ya. Nah, 1, 2, 4, 4 kali 4, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Dia bertambah dengan kelipatan. Nah, kalau tambahan akselerasi tadi, ya, contohnya dalam menghitung pahala, ya, 1 bulir padi dipuli subuh tadi tidak paham. Dalam satu tangkai ada 700. Dan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandanya. Ini dalam masalah pahala. Dan dalam kebaikan, ya, orang yang bertambah itu bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Coba ketika Rasulullah SAW bermula dakwah, berapa tahun itu ya? Diburu-buru. Ya, tapi dia konsisten sabar. Hanya perang, berdarah-darah, keringat, campur darah, ya, sampai haji wada berapa setahun? Sudah ribuan. Padahal jaraknya itu, ya, ada interval waktu itu yang terjadi akselerasi yang sangat luar biasa pertambahan orang lain. Jadi kalau kita lihat fenomena seperti itu, lihat itu sebagai tantangan. Kepedihan dari kita melihat kemaksiatan adalah tanda keimanan. Tapi tidak boleh kepedihan itu menurunkan langkah kita untuk mengajak orang-orang. Ya, memang dakwah ini tidak mudah. Coba lagi lihat surat Al-Rasul. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Perhatikan muka, perhatikan langit, perhatikan bumi, perhatikan gunung, ya, gunung bumi, semua makhluk Allah yang luar biasa. Apa kata Allah setelah menyebutkan hamba-hambanya yang luar biasa? Apa kata dalam lanjutan daripada ayat itu? Sampai mana? Surat Al-Rasul. Falakin innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Jadi sebagian ulama mengatakan setelah Allah menyebutkan makhlukatihil iwam, makhluk-makhluknya yang luar biasa, gunung, onta, bumi, langit, Allah perintahkan sampai yang luar biasa juga, yaitu ada berdakwah. Berdakwah itu perkara yang luar biasa. Kami ingat, bukan kau yang menguasai, kau cuma dibutuhkan untuk menyampaikan. Jadi ketika itu sudah menyampaikan berdakwah, gimana kapan dengan mereka? Itu urusan kamu. Yang penting bagi kita adalah bergerak, berusaha, berdakwah, berjihad fisabilillah. Ya, dengan cara yang terbaik, buat perencanaan. Ya, kalau orang kafir membuat perencanaan, orang ahli maksiat membuat perencanaan, kita bikin perencanaan. Ya, ini target kita. Setelah kita bekerja dengan perencanaan yang baik, ya, tapi jangan hanya melakukan perencanaan. Ya, laksanakan, evaluasi, kerja lagi, evaluasi lagi, bikin lagi, oh ini, try and error, terus bekerja. Itulah, ya, kita belum berbeda darah. Ya, kalau kita masuk seperti itu. Ketika itu kalau berdua
konsisten, mereka istiqamah. Inilah yang kita harapkan. Ya mas kalian, apa yang mana katanya dengan bagaimana cara terbaik menasihati orang tua yang menghadiri undangan kaum Nasrani? pertama, cari makanan kesukaan orang tua. Ya. Kemudian apa yang paling disuka oleh orang tua? Kalau ibu ada suka dipijit, ya, dipijit. Ma, saya capek ini bulan Natal ya. Ya. Kenapa mau itu? Ya. Mentang-mentang COVID segala, ya benar-benar nanti dan begitu. Daripada yang kita kelalui, ya. Ini coba kasih bunyi. Pak, buat komunikasi. Ya. Kalau ada perempuan, jangan dilupakan caranya. Cara yang kedua, jangan dilupakan. Ya. Pagi-pagi pikirkan bagaimana berkhidmat kepada orang tua. Ya. Bapak suka minum kopi. Ya. Kita, jangan kayak gitu Pak. Saya setelah kasih kopi, ya, kasih kopi yang betul, kocok dia. Nah, gimana sih? Ini Pak, saya dengan uang, jangan kopi, ya. Gimana kira-kira? Aku kasih, ya. Nah, pribadi Masya Allah, ya. Seorang orang tua kan, itu Masya Allah. Kalau saya kasih buku, ini dia mau saya kan, buku tentang haramnya membawa ukuran. Itu saya ini kira ada guru besar. Terjemahannya bahasa Indonesia. Dia bahasa baca ya. Kalau saya mati, begini saya ukuran seperti ini kita di buku ini. Ini kita kadang-kadang sudah merasa pasti bagaimana dia baca. Bukan tujuan, bukan kita punya urusan itu. Ya. Allah yang punya urusan ini kan. Kita apa yang kita lakukan? Apa benar komunikasi yang kita buat dengan Allah? Ya. Jadi selalu berkhidmat kepada orang, termasuk orang tua yang pertama, sehingga dia akan merasakan kehadiran kita di sisinya, sehingga kita ada di hati. Allah Ta'ala. Kemudian apakah termasuk berpartisipasi yang terlarang dalam surat tadi menurut tidak apa itu yang mengatakan Ya. Ini pakar bukan juga ini banyak fenomena sufi, suka film. Ya. Jadi begini, film ini singkat. Terlalu sia-sia kalau kita terlalu banyak iklan ini menonton lagi, ya, menonton lagi. Apa sih nggak itu menonton? Ya. Apakah aktivitas wajib orang kita sudah lebih banyak daripada mereka? Ya. Saya tidak mau terlalu keras juga langsung bicara hal-hal ya. Tapi minimal menggunakan akal sehat kita. Yang kedua berkaitan dengan itu, ya, hindarilah menonton itu, apalagi perayaan dan lain-lain. Karena bisa jadi, kenapa Allah mengatakan? Karena bisa jadi ada sebab yang tergoreskan dalam hati kita tanpa rasa. Ya, jadi berhati-hati dan hindari. Ya. ya. Jadi kemudian kajian kita di sore ini mudah-mudahan materi yang
Selesai, Mas? Cepat.